Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Kita akan diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kembali saya mau mengucapkan selamat pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Yohanes adalah Rasul Yesus. Dan bersama dengan Petrus, ia diyakini sebagai saksi kebangkitan Tuhan. Kesaksian Yohanes berkualitas tinggi karena ia selalu berada dekat dengan Tuhan. Pertanyaan buat kita renungkan. Sejak kita dibaptis, apakah kita juga sungguh menjadi saksi Tuhan yang setia, baik dalam kegembiraan hidup kita, maupun dalam penderitaan hidup kita masing-masing? Apakah kita terus bersaksi dengan segala tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kesaksian Yohanes sekali lagi sangat berkualitas tinggi karena ia selalu berada dekat dengan Tuhan. Orang bisa memberi kesaksian karena orang dekat dengan orang yang dia mau beri kesaksian itu. Karena ada pengalaman-pengalaman tertentu. Kita juga dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita mau terus dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai murid Yesus, kita juga sekali lagi dipanggil untuk terus bersaksi, pertama-tama dalam keluarga kita masing-masing. Dan kesaksian itu juga membawa orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik kaum muda yang terkasih, namun kadangkala atau kerap kali kesaksian kita tidak berdaya atau tidak berdaya ubah karena kita sering menjauhi diri kita dari Tuhan. Kadang ketika kita menghadapi persoalan, kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Lalu kita jauh dari Tuhan. Dan justru ketika kita jauh dari Tuhan, kita jatuh ke dalam salah dan dosa. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Maukah kita berubah agar bisa menjadi saksinya yang setia? Tuhan membutuhkan Anda dan saya untuk terus membawa kesaksian bahwa Dia sungguh Allah yang hadir
untuk membawa damai bagi siapapun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita juga dipanggil untuk membawa kesaksian dalam kehidupan kita betapa baiknya Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, jangan pernah takut karena Tuhan menyertai Anda dalam setiap kesaksianmu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, mujizat-mujizat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami terus bersaksi tentang kebaikan-Mu, agar kami terus memperbaiki hidup kami, agar kami juga membawa semakin banyak orang untuk datang dan percaya kepada-Mu. Berkatilah orang-orang yang kami janjikan doa. Semoga mereka Engkau dampingi, dan semoga Engkau membantu mereka dalam setiap kesulitan hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.